Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya adik-adik. Bagaimana? Sudah siap untuk kita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Tuhan memelihara hidup kami dengan penuh kasih sayang. Dan sampai pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan kami Tuhan berkumpul di sini Tuhan, mengikuti ibadah Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lain yang ada di rumah. Tuhan, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik udah siap ya kitabnya? Kita buka dalam perjanjian baru yaitu kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Ulangi lagi ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Nah, adik-adik yang balita yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Dan untuk kakak-kakaknya ya, kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Inilah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah membaca Alkitab dari Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Tema kita hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik, sebelum itu kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah nggak mendengar kata hoax? Pernah ya? Sering ya? Iya, tapi adik-adik tahu nggak arti hoax itu apa? Iya, arti hoax itu adalah berita bohong, direkayasa, dibuat-buat, dan disebarkan ke media sosial untuk menipu orang-orang. Nah, jadi adik-adik, berita hoax itu berita bohong ya. Nah, contohnya misalkan beras saat ini sudah hilang di pasaran, padahal berasnya ada. Nah, berarti itu berita bohong adik-adik ya, meresahkan orang-orang, jadi panik orang-orang. Nah, contoh lain, misalkan seorang artis mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, padahal artisnya sehat-sehat aja. Nah, itu pun namanya berita bohong adik-adik, dibuat-buat supaya orang-orang percaya akan berita yang salah. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah berita bohong, bukanlah hoax, bukan peristiwa yang dikarang, cerita yang dikarang. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Di dalam situasi di mana ada orang-orang mengatakan bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mengatakan juga ketika mayat Tuhan Yesus tidak ada, itu karena dicuri. Disitulah adik-adik Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Apa saja adik-adik? Yang pertama, Tuhan Yesus memperlihatkan bekas luka ketika proses penyaliban. Bekas lukanya itu ada di tangan, di pinggang. Tuhan Yesus perlihatkan kepada murid-muridnya. Jadi adik-adik, murid-muridnya bisa melihat dengan mata mereka. Yang kedua, Tuhan Yesus mempersilahkan murid-muridnya untuk menjamah, menyentuh luka-luka tersebut dengan tangan mereka adik-adik. Seperti mencucukkan jari ya ke luka-luka. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bangkit dengan makan ikan goreng. Karena adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut saat itu ya, seperti melihat hantu. Jadi Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik, karena hantu itu tidak bisa makan ya, dan tidak terlihat. Nah, jadi adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata adik-adik, bukan berita bohong. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadirkan semangat perubahan baru ketika Tuhan Yesus sudah bangkit.
Nah, semangat itu apa saja? Yang pertama, adik-adik berbakti kepada Tuhan. Seperti saat ini adik-adik bersekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Nah, itu adalah semangat perubahan baru. Jadi adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, harus terus dilanjutkan, harus rajin sekolah minggunya, jangan putus-putus ya. Nah, yang kedua, berprestasi di sekolah. Adik-adik bisa berikan nilai-nilai raport yang terbaik, peringkat di kelas. Kalau ada lomba-lomba yang diadakan di sekolah, adik-adik ikuti dan berikan prestasi di sana. Yang ketiga, jadilah anak yang baik di rumah. Patuh sama orang tua, membantu pekerjaan rumah. Nah, adik-adik, itu adalah bentuk-bentuk di mana kita mau menghadirkan semangat perubahan baru itu di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kita harus percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa itu adalah berita yang nyata, benar-benar terjadi. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup adik-adik. Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan ya, masih tentang Paskah. Nah, dan sekarang kita akan memberikan persembahan dan Nats yang akan mengajak kita untuk memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti titipkan ya kepada orang tua, supaya orang tua yang menyampaikannya ke gereja. Persembahan dilakukan juga dengan bentuk pujian adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kubur Kosong. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GKP Cikampek. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gembala kami ya Tuhan, Engkau juga Tuhan pelihara supaya Tuhan gembala kami dalam keadaan selalu sehat Tuhan, dan boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk gereja kami. Begitu juga untuk para penatuannya ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan
kepada kami melalui orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu memelihara orang tua kami dalam keadaan sehat Tuhan. Kau pelihara Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kau juga pelihara orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami ini Tuhan selalu Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Juga untuk sekolah kami Tuhan, biarlah kami juga di sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, hormat akan guru dan saling mengasihi antar teman. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu tematis kita pada pagi hari ini dengan lagu Tanda Paku. Cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk dunia, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah tidak guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kakak undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam kasih-Nya. Adik-adik duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai berjumpa minggu depan, dadah.